Halo Sobat Tekiro, bertemu lagi dengan saya Dodi Sanjaya di acara Tekiro Talk yang menghadirkan seputar inspirasi, informasi, dan edukasi. Dan tidak segan-segannya atau tidak bosan-bosannya saya ingin eh, mengucapkan terima kasih kepada Sobat Tekiro yang selama ini menonton acara kita. Dan jangan lupa tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan atau social distancing. Kali ini di studio kita telah hadir seorang, ya kalau misalnya teman-teman tahu adalah Mas Second. Ya, kalau misalnya dulu Mas Rifat mengatakan bahwa itu kalau Mas Second itu saya yang namain. Beliau itu selain di dunia YouTuber juga bergelut mengenai mobil-mobil second, makanya disebutnya adalah Mas Second. Ini adalah seorang yang dia lulus di Semarang ya, dari UNES, kemudian lahir di Jepara, dia adalah Mas Wahid. Boleh dong tepuk tangan dong teman-teman. Halo, terima kasih sudah diundang. Iya, terima kasih Mas Wahid telah hadir di studio kita Tekiro Talk ya. Semoga sehat terus Mas ya. Amin, amin, amin. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semuanya. sehat. Setahun ini nggak ada masalah berarti, paling ya cuma masuk angin segala macam yang bisa ditangani. Masuk angin Jadi aja ya. tidak ada kendala yang berarti, masih kita lanjut terus. Iya, semoga sukses terus ya. Amin. Oke. Mas Wahid, ini Mas Wahid langsung dari Semarang ya. Yes. Dan perlu Sobat Tekiro ketahui bahwa sebelum acara ini kita juga menjalankan yang namanya rapid. Betul. Gitu ya. Jadi di sini bintang tamu, host, semua krunya juga aman ya, karena kita telah melakukan rapid ya, semuanya non reaktif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mas Wahid, Siap. ini sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar gitu ya. Jadi saya mau mengucapkan dulu nih selamat nih telah 1 juta subscriber. Terima kasih. Gitu ya. Oh keren banget. Itu gimana perasaannya dan sejarahnya gimana sih bisa sampai 1 juta subscriber? Oke, sebelum saya jawab itu, saya akan jawab tentang Mas Second. Nah, ya, Sebenarnya ini. nama yang dikasih Mas Rifat itu Om. Oh, Second. Om Second. Karena waktu itu kita kumpul seluruh jurnalis, seluruh YouTuber otomotif di sebuah kapal itu semuanya punya panggilan Om. Ada Om Mobi, Om Gendut segala macam. Nah, begitu saya datang, sontak dia teriak, "Lah ini Om Second datang nih." Jadi setelah itu saya terima panggilan itu, enak juga di telinga kan. Semuanya juga sudah Om, semuanya tertawa, artinya semuanya sepakat. Jadi ceritanya seperti itu. Berarti total sudah 2 tahun ini karena 2019 ya. Kemudian riwayat atau sejarah kenapa saya bisa masuk ke dunia YouTube itu dimulai 2012 teman-teman. Jadi saat YouTuber waktu itu dikatakan orang gila. Kamu ngapain sih ngomong sendiri di depan HP gitu kan? Karena kan belum booming. Betul. Nyari duit di situ tuh masih kayak sebatas mimpi. Di atas mimpi malah. Nih orang gila nih orangnya. 2012. Nah, kenapa saya akhirnya punya tekad untuk masuk ke dunia broadcasting seperti itu? Karena pikiran saya waktu itu, saya sebentar lagi mau menikah nih. Cuma belum ada pekerjaan yang bisa membanggakan saya di depan calon mertua. Betul. Sementara kemarin saat saya ngobrol, saya perkenalan dengan orang tuanya. Saya memang ngomong karena gaji saya di beberapa pekerjaan lainnya itu masih amat sangat rendah, mohon maaf. Saya katakan, Bapak untuk pertimbangan, saya belum punya pekerjaan. Itu pun juga saya harus kuliah ke adik saya gitu. Ini saya katakan sejujurnya saja supaya tidak tinggi bayangannya terhadap calon menantunya itu ya, ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Akhirnya Bapak nggak masalah, yang penting anaknya mau. Dari itu saya pulang mikir nih, gimana nih solusi? Oke lah, apa pekerjaan yang hasilnya banyak tapi cepat. Selama ini kalau banyak itu kata orang nanti kan, pelan-pelan, tapi ini cepat. Berpikir, belajar, ada namanya internet marketing. Internet marketing saya kursus tuh pada 3 guru. Guru yang pertama saya cuma dapat teori, akhirnya saya keluar. Guru yang kedua ngasih saya
kayak sebatas teori tapi sedikit praktik. Akhirnya saya cabut juga, itu sudah bertahun-tahun. Ketemu guru yang ketiga, tarifnya amat sangat mahal, tapi saya dapat jaminan akan dapat dolar pertama dari internet. Saya ceritakan di sini, ini bukan, memang saya dapatnya mahal, tapi saya harap dengan saya share ke banyak orang, harapanku mahalnya kemarin itu jadi worth it gitu loh. Jadi terbayarkan. Betul. Karena saya share ke banyak orang. Betul. Ternyata ilmunya cuma 3 kata. Fokus sampai tidak bisa difokuskan lagi. Oh, berarti kemarin saya salah. Karena saya pelajari semua, ada apa, semuanya saya pelajari. Blog segala macam tak pelajari. Oh, ternyata harus sangat fokus sampai tidak bisa difokuskan lagi. Pikir saya waktu itu sudah masuk 2013 tuh. YouTube adalah sudah sangat fokus karena dia video. Kebetulan saya punya basic juga di video. Saya waktu itu punya usaha rental kamera. Jadi semuanya sudah ada, tinggal jalankan. Nah, dari situ ketemulah halangan. Terfikirkan juga bahwa masih kurang fokus. Kalau dulu tuh masih amat sangat acak lah. Ada cewek cantik tak close up, tak zoom. Cewek cantik ngapain tak zoom. Apa aja diambil. Apa aja. Gak ada yang nonton ya gitu kan. Akhirnya ketemu ternyata kurang fokus juga. Ketemulah tutorial. Tutorial pun saya kerjakan semuanya. Tutorial ngedit video, tutorial edit foto, segala macam, tutorial download film, semuanya. Akhirnya ketemu tutorial yang sangat spesifik, yaitu tutorial mengemudi. Dari situ kayak ketemu klik, berarti jalur saya memang di otomotif. Kenapa? Karena begitu launching video itu, yang nonton banyak banget, yang komen semuanya baik. Bahkan dari beberapa video yang saya upload itu, baik matic maupun manual, semuanya berkata, saya bisa mengemudi hanya gara-gara nonton video ini. Tapi memang sudah punya skill masalah otomotif awalnya. Nah, itulah tadi saya cerita di beberapa pekerjaan saya. Saya kuliah itu, saya sempat cerita tadi waktu di ini, 2006 saya masuk, saya benar-benar gak bawa duit sama sekali. Saya nekat aja, hanya bekal doa restu dari ibu. Masuk masuk kampus itu saya benar-benar tidak punya bekal apapun. Saya tidur di kampus, saya pakaian pinjem segala macam. Nah, pekerjaan saya banyak, Mas. Nah, ada satu pekerjaan yang memang di travel, dan tugas saya adalah trainer sopir baru. Trainer supir baru. Ya, jadi ketika ada sopir baru yang mendaftar, sudah bisa maupun belum bisa, yang training pengemudi, bukan training ya, yang ngetes pengemudiannya itu saya. Jadi nyaman gak dia bawa penumpang, pengeremannya udah bener, akselerasinya udah bener apa belum, itu saya. Alhamdulillah kepake tuh pekerjaan itu. Ceritanya seperti itu. Jadi sambil belajar gitu ya? Belajarnya sudah kemarin-kemarin, di situ saya aplikasikan pengalaman hidup yang selama ini saya jalani. Bayangkan dari 2006 baru tak tuangkan 2012 dan setelahnya. Jadi 6 tahun hasil saya merantau di Semarang. Nah tuh balik lagi tuh ke yang tadi tuh calon mertua. Calon mertua. Itu mau nerima? Alasannya apa? Saya nggak tahu. Kalau tak lihat dia juga nggak shock gitu kan. Pikir saya waktu itu resiko terjelek adalah saya diusir dari rumah itu saat itu juga. Ini berarti nekat dong. Nekat, Mas. Udah hampir puter balik tuh 3 kilo sebelum nyampe tuh. Aduh, aku gak kuat nih puter balik lah. Jangan. Calon saya waktu itu masih menyemangati, diterima. Belum ada pekerjaan yang oke gitu loh. Tapi alhamdulillah, tak lihat ekspresinya, alhamdulillah pekerjaan selama ini yang saya geluti adalah saya bisa punya kemampuan itu kayak eye contact dengan lawan bicara saya. Tahu reaksinya bagaimana, perkiraan saya kalau reaksinya kaget, alamat. Zong nih pasti, ternyata reaksinya datar, santai, cuma ngomong, bapak sih nggak masalah, yang penting anaknya. Anak kan aman, orang sudah sama saya dari beberapa tahun terakhir kan, gitu. Gitu. Ceritanya gitu, aman. Ya. Jadi buat teman-teman gitu ya, yang sampai saat ini belum dapat kerja, tapi sudah kebelet kawin, mungkin bisa diikutin nih tipsnya nih. Kalau kataku justru menikah itu yang menyelamatkan saya dari kesusahan ekonomi serius. Serius. Saya menikah itu 2012. 3 bulan setelah istri saya lulus. Posisi saya belum dapat pekerjaan yang memadai, istri saya juga belum bekerja. Jadi benar-benar memang sih ada kendala kayak hari ini makan apa tuh dipikir hari ini. Tapi kalau
sebelumnya itu kayak gajian sebulan 2 juta 3 juta itu habis, dengan kita punya istri kayak ada yang save-nya. Jadi misal bisa beli lemari, bisa beli ranjang, sofa segala macam. Bahasa Jawanya nyentel gitu loh. Nyentel. Ada yang save, ada yang terselamatkan dari hasil kita. Oh. Mungkin kalau dinalar seperti itu kenyataannya. Menarik juga ya. Tapi sampai saat ini nggak nyesel ya keluar. Gini, Mas Wahid itu kan lulusan UNES, nggak nyambung dengan pekerjaan sekarang gitu ya. Ada nggak rasa nyesel atau bisanya pengen balik lagi sesuai dengan kuliahnya? Enggak ya? Nggak ada. Saya alhamdulillah belum pernah menyesal seumur hidup saya. Karena sebelum melangkah ke situ itu sudah pasti tak pikirkan A sampai Z-nya. Tidak banyak yang tahu bahwa di 2015 saya masih bekerja sebagai guru. 2015 sebagai guru? Dari awal saya lulus sampai 2015 posisi saya itu sudah di kepala sekolah. Saya resign sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah dulu? Serius? Apa? SD, SMP, SMA? SD. Kepala sekolah. Luar biasa ya. Hanya ingin fokus di YouTube. Oh. Realistis dong. Ya kan? Ya mungkin di YouTube juga udah dapatnya banyak kali dari AdSense. Waktu itu sudah cukup gitu. Jauh dari itu ya, dari gaji sebagai kepala sekolah ya. Tentunya iya. Karena banyak yang menyalahkan sebenarnya. Karena saya harus realistis itu yang pertama. Menyayangkan ya pasti. Menyayangkan ibu saya itu kalau real bertengkar itu bertengkar. Saya dengan ibu saya itu bertengkar. Oh gitu. Bahasanya udah apalah, salah kamu, capek. Saya hanya bisa buktikan 3 tahun setelahnya bahwa apa yang saya lakukan sekarang tuh pasti ada manfaat gitu loh. Yang disayangkan adalah ijazah atau keilmuan saya sebagai pengajar itu rawan tidak digunakan. Kenyataannya enggak, saya masih bisa mengajar mengemudi ya kan? Iya. Saya masih bisa mengajar merawat kendaraan, saya masih bisa mengajar bagaimana attitude di jalan sebagai pengemudi. Itu saya pikir cakupannya lebih luas. Skillnya masih dipakai ya, skill untuk mengajar, ketemu orang, public speaking gitu ya. Oke, balik lagi nih Mas ke masalah konten YouTube. Jadi Mas Wahid itu kan tadi terkenal Om Second gitu ya. Kenapa reviewnya kok mobil second gitu? Kenapa nggak motor second atau mobil baru gitu kayak Vitra Eri dan lain-lain? Ini kembali ketika saya harus berjuang di 2014 nyaris ke-15 yang saya kehabisan konten tentang tutorial mengemudi sudah habis semua. Tips-tips tadi ya. Orang kalau sudah bisa mengemudi apalagi nih? Oh dia harus bisa merawat mobil. Saya buatkan tutorial merawat mobil. Habis lagi semuanya, ganti ban, ganti oli, bersihin filter dan segala macam. Orang kalau sudah bisa mengemudi, sudah bisa merawat kendaraan, dia lantas apa dong? Oh dia layak bisa beli mobil. Nah kalau dia beli mobilnya itu mobil baru, nggak perlu tutorial. Makanya saya fokusnya di tutorial membeli mobil bekas. Waktu itu saya buatkan 4 video, pengecekan bodi, pengecekan mesin, pengecekan surat-surat dan test drive. 4 itu booming semuanya. Dari situlah muncul ide bahwa kalau mau review, jangan review mobil baru. Kenapa? Kalau pemain mobil baru, review mobil baru di Jakarta itu sudah banyak pakai banget. Gudangnya lah kalau di sini. Nah kalau saya di Semarang yang mana akses pinjam mobil yang baru launching itu terbatas. Bahkan di beberapa tipe baru ada di Semarang itu 2 bulan setelah launching di Jakarta dulu. Saya akan ketinggalan. Maka dari situ terbentuk saya harus ada diferensiasi nih. Pembeda. Harus punya karakter, signature gitu ya. Pembeda. Pengen juga sih rasanya review mobil baru itu pasti enak semua. Susahnya kalau review mobil bekas itu kondisinya antara mobil bekas sama-sama A itu pasti beda rasanya. Lah kita harus bisa menyampaikan perkiraan ini tuh asli memang karakter mobilnya atau memang kurangnya masa perawatan gitu loh. Nah akhirnya dari situlah saya save settingan default saya sebagai reviewer mobil bekas. Ternyata cepet akselerasinya melebihi ekspektasi yang saya bayangkan. Nggak nyangka nih setahun itu sudah 100.000 subscriber. Dari situlah kayak cus enak. Benar. Nah soal nanti kalau sekarang kan sudah sedikit-sedikit
saya rambah ke motor, saya rambah ke mobil baru juga gitu. Kayak ya alhamdulillah hari ini ketika ada launching mobil baru pun sebagian sudah mulai mengundang saya. Itu kan jalan artinya gampang karena memang sudah nyantol di sekian juta subscriber. Oh berarti nggak masalah dong ya review mobil baru ya? Sekarang nggak masalah. Karena yang bekas pun tetap saya kerjakan. Apalagi bayarannya gede ya. Nggak masalah lah ya. Oke, ini ngomongin masalah mobil nih. Ini sekarang lagi terkenal nih Mas Wahid nih, berburu mobil impian. Itu apa sih? Apa yang latar belakangnya? Nah, jadi setelah saya meluncing tutorial memilih mobil bekas, yang 4 video yang saya sebutkan tadi itu, saya merasa ilmu saya naksir mobil, mendeteksi mobil bekas itu sudah tak ajarkan semua melalui video-video itu. Tiba-tiba aja sore-sore ada sebuah pesan masuk, Mas Wahid, saya Ica dari Kebumen pengen dicarikan mobil bekas ini tipenya ini harganya sekian warnanya ini harus matic bla 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 bla. Tak acuhkan. Saya berpikir karena sudah tak buatkan tutorial, ngapain masih harus minta tolong saya? Ya kan? Akhirnya tak acuhkan 4 hari kemudian dia itu kayak WhatsApp lagi, Mas kenapa diajukan? Saya serius kok gitu. Wah, ternyata serius toh. Saya bilang, Mbak kalau memang serius, tolong transferi saya 400.000 waktu itu saya minta. Untuk biaya saya keliling-keliling mencari mobil yang kamu inginkan. Bener-bener tuh saya keliling tuh. Wah, muter 3 hari kalau tidak salah dengan 3 target. Target terbaik itu dapat di hari ketiga. Di daerah Semarang masih? Jawa Tengah. Kebetulan yang ketiga itu di Semarang, Semarang Kota. Karena sudah mengaku sebagai YouTuber, maka proses pencarian itu semua tak dokumentasikan. Jadi konten. Iya, saya dengan istri pikir saya, kalaupun tidak jadi konten, ini sebagai bukti bahwa saya benar-benar bekerja untuk mencarikan gitu. Nah, ketemu target, tak WhatsApp, Mbak silakan unitnya sudah ada, silakan dibayar. Enggak Mas Wahid aja yang bayar, uangnya saya transfer. Percaya ya? Sana percaya, saya deg-degan. Ini money laundry atau apa gitu loh Mas. Karena ketemu aja belum, telepon itu nggak pernah, WhatsApp bisa dihitung lah. Katakan kalau sekarang di screenshot tuh belum nyampe bawah percakapannya gitu. Ya sudah, kalau memang seperti itu, tak kasih nomor rekening adik saya. Tak kasih, bener-bener untuk pertama kali dalam hidup saya bisa megang atau melihat saldo itu 150 juta gitu. Sampai istri saya tuh ngomel, ini bahaya nih, kawal. Nangis tuh sempat istri saya, kawal tuh adikmu bahaya bla bla bla. Udah tak tarik, tak bayarkan. Singkat cerita tak bayarkan, tak bawa pulang, tak parkir depan rumah, tak foto. Mbak silakan diambil, unit sudah siap. Ini yang bikin saya parah nih, lebih mikir yang aneh-aneh lagi. Mas pakai aja, kebetulan waktu itu bulan puasa, sampai lebaran. Waduh, enggak Mbak, saya walaupun jelek, saya masih punya mobil sendiri ya bilang. Tak antar besok ya, malam minggu kan. Minggunya nanti kita serah terima. Yaudah Mas gak apa-apa. Tak antar. Pertanyaan saya waktu itu langsung tak tembak di tempat. Mbak kenapa bisa sepercaya itu kepada saya? Waduh, jawabannya bikin jengkel nih ya. Apa? 2 dia jawaban. 1, jumlah subscriber Mas Wahid gak mungkin bohong. Kalau bohong kamu rugi. Itu benernya, ada benernya. Yang kedua nih, wajah Mas Wahid gak mungkin nipu. bawa wajah dong gitu kan. Nah, oh ya sudah, saya serah terimakan. Alhamdulillah saya dapat dikasih lebihan, saya pulang. Persiapan ngedit. Ngeditnya itu sudah tak kasih judul yang teknis gitu. Misal jazz apa segala macam. Dia tiba-tiba setelah itu tak publish, dia WhatsApp tuh, Mas Wahid terima kasih sudah memburukan mobil impian saya sejak SMA. Jadi kata-katanya berburu mobil impian tuh dari dia itu. Tak rename kan judulnya, berburu mobil impian. Walah langsung penontonnya banyak banget. Banyak yang nonton ya? Banyak yang nonton. Setelah itu, saya yang semula kayak santai, masih bisa santai, nggak bisa Mas. 4 hari setelah itu ada 1 masuk, setelah itu sehari masuk. Ya minta tolong dicariin gitu loh. Nah, wah ini nggak bisa nih, pekerjaan saya error nih kalau sempat stres juga. Artinya stres, saya host saya sendiri, yang nyoteng istri saya, yang ngedit Mas yang Wahid. Edit saya sendiri waktu itu. Wah harus rekrut editor nih, editor masuk, editor ada, editing aman, syuting saya masih bisa sendiri.
Walahan sempat list itu 21 pesanan mobil. 21? Serius. Itu dari Semarang aja apa dari luar Dari kota? se-Indonesia kan kekuatan konten kan se-Indonesia. Se-Indonesia? Paling jauh? Sekarang Mas sampai mana-mana Mas. Tunjuk aja satu nama kota di Indonesia kita pernah ngirim. Sebentar, saya bingung nih. Misalnya dari Medan, minta cari mobil. Tak carikan di Jakarta. Di Jakarta. Kirim ke Medan. Dia terima bersih gitu Ya ya? sekarang. Dulunya kan masih tak handle sendiri semuanya. Iya. Stres. Wah harus ada tambahan checker. Istilah kami di sini hunter, pencarinya gitu. Ada satu. Ya akhirnya kita kerjakan. Sampai sekarang banyak lah. Hunternya tuh banyak sekarang. Wah, duitnya banyak dong ya. Kalau duit kita cuma charge itu 1 juta Mas. 1 juta? Serius. Lah kan kemana-mana perlu operasional. Jadi kalau memang masih ada operasional, kita tembak selisih dari harga mobil itu. Orang bayar ke kita 1 juta, tapi misalnya kita butuh operasional ke Bali misal, yang butuh 1-2 juta, ya kita naikkan dari harga itu. Kita memang naikkan. Tapi orangnya nggak akan tahu itu harga dinaikkan. Jadi fokus di situ adalah dengan tim, itu ada timnya juga tak bawa kemana-mana tuh. Iya. Kita nggak hanya nyari uangnya saja, tapi nyari kepuasannya ketika kita berhasil nolong orang nyari mobil impiannya. Karena saya pernah ngalami itu bener-bener nangis, real nangis, laki-laki nangis ya waktu itu. Saat beli mobil, uangnya adanya cuma itu-ituannya aja, dibuat beli mobil, belum punya pengalaman, dibawa pulang 15 kilo dari lokasi penjual mogok. Nah, terus? Nangis, udah nggak ada uang buat benerinnya. Jangankan uang buat benerin, buat narik direct dari situ aja nggak bisa. Jangan sampai orang ngalami sakit hatinya dari situ. Itu fokusnya di situ kalau berdua. Kenapa bisa kayak dari mulut ke mulut ya karena itu. Iya. Dibantu lagi dengan adanya YouTube media sosial, gitu ya. Oh luar biasa sekali. Ini kalau misalnya Sobat Tekiro yang mau minta tolong cari mobil second bisa ya, Mas Wahid ya? Bisa. Lewat mana? Ada. Sekarang sudah ada websitenya berburumobilimpian.co.id. Berburumobilimpian.co.id. Lumayan loh, murah, cuma 1 juta doang ngambil untungnya. Sasnya itu. Oh. Ya. Dan dicek juga ya sama Mas Wahid ya, ini kelengkapannya layak apa tidaknya pasti, gitu. jadi, harganya worth it apa enggak gitu ya. Bisa dibilang semua kami pastikan, dan kalaupun ada yang enggak beres itu kami sendiri yang mengalaminya dulu gitu. Misal nih mobil kan harus dapat dari Jakarta, mau kita kirim ke Surabaya. Pengiriman itu kan tim kami. Memang kena cas sih, kayak cas pengiriman itu ada lagi ya. Cas pengiriman itu ada, dan kalau ada trouble di jalan kan orang taunya mobilnya sehat. Kami kan yang nangani. Jadi ya enak lah, tinggal pesen, tahu-tahu lusa atau besok sudah sampai di rumah. Dapat channel mobil secondnya dari mana Mas? Iklan, marketplace. Jadi nggak hanya itu, misalnya nanti sudah saatnya bosen dijual ke kami juga ada, kita ada di divisi penjualan namanya Om Second itu. Jadi Om Second itu saya buat untuk menjual hasil mobil-mobil yang mereka sudah bosen. Biasanya bosen mau ganti atau mau upgrade ke tipe yang lebih tinggi atau tahun yang lebih muda, biasanya seperti itu. Iya. Oke, keren juga sih, keren juga. Mungkin dari teman-teman gitu ya, ada yang tertarik. Saya sih tertarik sih. Oke, Mas Wahid ini balik ke YouTube ya. Jadi tadi Mas Wahid sudah singgung dulu itu buat kontennya masalah tips gitu ya, tutorial gitu. Ini masih mau ada lagi nggak? Karena sekarang saya lihat YouTube-nya sibuk di bis ya. Ya, sayangnya saya pribadi sudah merasa tips atau tutorial yang saya share itu sudah habis. Sudah habis. Maka mau nggak mau saya harus masuk ke ranah lain selain mobil. Ya, bis itu ya sebagai apa ya? Inovasi biar nggak mentok. Iseng-iseng lah bahasa orang itu. Iseng-iseng sambil nyari ide konten. Mungkin ya. Iya, sambil nyari konten, terutamanya konten. Iya. Oke, tadi itu ngomongin masalah bis second gitu ya. Yang melatar belakangnya apa? Kok tiba-tiba langsung bis gitu loh. Satu, saya suka bis. Oh, suka bis. Nggak tahu kenapa kalau kita suka, itu kadang otak kita itu menuntun kita untuk ke arah sana. Ternyata loh, saya baru tahu setelah saya punya itu. Kalau saya ngelamun-ngelamun, iya juga ya. 2019 itu kalau saya tidak salah, saya enak-enaknya bikin konten mobil, tapi tiba-tiba terfikirkan gimana kalau saya
silaturahmi ke salah satu PO bis yang besar, lalu saya tanya-tanya bagaimana cara memiliki bis. Yang pertama itu, tayang tuh konten. Beberapa bulan berikutnya saya tiba-tiba kepikiran untuk belajar secara legal dan resmi mengemudikan bis. SIM saya kan sekarang SIM B. Udah ada ya? Ya ada. Jadi arahnya itu bisa ke sana gitu loh, tanpa kita sadari. Setelah saya merasa bisa dan dinyatakan lulus dan akhirnya saya punya SIM, saya daftar magang sebagai pengemudi bis. Tidak di ACC sih sama ownernya, karena mereka perusahaan besar ya. Kalau mau pakai ini jadi co-driver, jadi helpernya gitu, jadi kerneknya. Oke lah, namanya juga belajar ya kan. Tak bikinkan konten, magang jadi kernek. Itu real, saya bersihin toilet, saya bersihin karpet, saya ngepel segala macam real. Tiba-tiba saya harus belajar apalagi gitu banyak. Tiba-tiba seling jadilah bis. Jadi nggak ada kata tiba-tiba sebenarnya, karena saya sudah merintis atau secara tidak sadar, penonton juga sadarnya baru-baru ini bahwa ternyata selama ini tuh itu yang dilakukan Mas Wahid. Gitu. Seorang YouTuber besar, Mas Wahid gitu ya, mau jadi kenek. Yes. Bersih-bersihkan mobil juga, bis. Dibayar nggak tuh? Magang gitu? Enggak dibayar pula? Dibayar. Kalaupun dibayar tetap tak kasih ke Kruna yang jamnya saya ambil. Yang penting dapat pengalaman, dapat ilmunya dulu gitu ya. Ini ngomongin masalah bis nih. Ini menarik juga masalah bis gitu loh. Karena kayaknya saya baru tahu gitu ya, biasanya orang tuh banyak reviewnya masalah mobil baru, jarang lah, mungkin nggak ada gitu yang bis gitu ya. Nah sekarang udah punya bis 2 nih, gitu ya, bis second lagi ya. Itu ngerawatnya gimana sih? Mungkin kalau dia tidak mencintai hal itu, saya jamin orang akan menyerah. Betul, harus mencintai dulu lah ya, passionnya di situ. Yes. Karena beberapa pesan yang masuk ke telinga saya waktu sebelum saya mengeksekusi itu tuh kayak hati-hati ya. Apalagi saya ngambilnya yang kayak bekas akap gitu, bekas line gitu kan, harus kejar tayang segala macam. Tapi alhamdulillah dari November hingga sekarang memang belum profit tapi kayak yang susah-susah itu sudah saya lewati. Kayak mobilnya itu belum siap jalan, kayak kita harus bongkar aja semuanya supaya tahu dalamnya error apa enggak. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal jadinya. Saya tinggal persembahkan ke para penyewa. Ini mobil bis walaupun tahun tidak terlalu muda, tetapi menggunakan sentuhan saya, bodinya saya mudai, joknya saya bikin baru, mesin segala macam saya perbaiki. Saya bisa dengan tenang mempersembahkan ini kepada para penyewa. Khusus di Semarang? Asal penyewa mau, jadi kita bisa backup jemput dari manapun. Tetapi ada namanya empty run. Jadi misal Mas Dodi sewa dari Jakarta nih. Pool kita kan di Semarang. Otomatis kalau semulanya harus Semarang ke Bandung misalnya, itu start kita dari situ, dia kan ada penjemputan ke sini lah. Empty run-nya ini yang harus kita hitung. Solar sama tol. Kalau jadwal sih enggak. Jadi empty run kalau mau ya kita start dari manapun. Gitu. Nggak ada masalah. Ini buat teman-teman yang di Semarang gitu, anak kuliahan yang mau jalan-jalan ya. Mungkin dulu pada saat saya masih kuliah di Semarang sih tertarik juga ya. Buat dulu kita kan ada yang namanya KKL ya kan, perlu bis gitu. Yes. Ya menarik juga sih. Nah ini kan pasti effort nih, merawatnya effort gitu kan, karena yang namanya bis second gitu. Emang ada timnya yang merawat? Sudah dari awal saya bayangkan harus ada timnya. Kenapa? Karena kalau enggak bunuh diri namanya. Betul. Bunuh diri. Tim itu sudah include marketing, pengemudi dan awak kabinnya, sama teknisi. Nah tergantung bagaimana kita mengelola aja dari itu. Untuk saat ini sih teknisi, kalau yang ringan-ringan ternyata awak kabin yang saya rekrut itu semuanya sih berpengalaman. Awak kabinnya bisa lah kalau perbaikan yang tidak terlalu parah. Nah kalau untuk yang tune up, yang kayak butuh otak gitu, butuh komputer buat scan, butuh segala macam, kita memang panggil teknisi dari luar. Karena walaupun punya teknisi sendiri pun alatnya untuk scan-nya itu memang mahal. Jadi kita mesti harus ambil teknisi dari luar. Jadi
Ya, karena sudah terbayangkan dari dulu, Mas. Kalau orang nggak ada yang mengira kalau lihat Facebook saya di awal-awal 2012 itu, saya udah pasang foto bis, udah saya bayangkan sedetail itu. Ya. Bahkan sebelum menikah saya sudah ngobrol dengan istri, seragamnya nanti kayak apa ya, sepatunya nanti kayak apa. Visioner banget ya. Yes. Dari 2012 ya sudah sudah ada cita-cita, udah ada gambarnya, dan akhirnya kesampaian di tahun 2020 akhir. 2020 akhir. Wah, luar biasa. Apa ke depan cita-cita apa lagi? Ya kan, tutorial udah, mobil second, berburu mobil impian, sekarang bis second, apalagi nih yang pengen dicapai nih? Tadi ketemu temen di sana di event, saya ditanya nih, ntar apa lagi nih, kepalamu isinya apa lagi nih? Jujur untuk saat ini saya belum bisa membayangkan apa-apa dulu, karena benar-benar operasional bis ini menyita perhatian saya 50%. Oh iya? Yes. Jam 12 siang saya sudah harus ke pool sampai sore. Semula saya bisa di kantor editing ya. Dari pagi sampai sore itu bisa di kantor full, sekarang nggak bisa. Karena kayak semuanya itu masih baru, Mas. Unit juga nggak mudah-mudah banget itu. Yeah. Artinya selalu ada trouble di situ, selalu ada masalah di situ yang orang lain itu nggak boleh tahu. Penumpang apalagi, penyewa apalagi, semuanya harus ditelan sendiri, sepahit-pahitnya itu di kita gitu. Ngomongin masalah di bis, ngomongin masalah awak kabin, saya lihat sih di videonya itu menggunakan tools Tekiro juga. Yes. Kenapa? Mereka udah pada tahu gitu Tekiro? Saya lihat ada sebagian yang warna hijau, tahu lah ya warna hijau. Iya. Saya kalau penggunaan Tekiro itu lebih kepada pribadi saya sendiri. Jujur, Tekiro ini sudah saya bayangkan toolset lengkap itu sejak SMA. Karena saya suka bongkar-bongkar motor sendiri. Oh, suka ngoprek. Jadi dari kayu kotak begini, tutupnya itu di atas kayak dimasukkan klek baru diangkat. Iya. Enggak bagus yang kayak punyaku sekarang kan ada tarikannya itu kan enak kan. Kapan ya punya toolset lengkap nih? Kayak enggak, kalau mau ngapa-ngapain enggak harus kemana-mana gitu. Akhirnya itu kesampaian 2021 apa ya? Saya akhirnya DM ke Tekiro, ada barang apa aja nih, bisa nggak saya kesana gitu kan? Akhirnya alhamdulillah semua pekerjaan mulai terakhir kemarin saya upload video yang tuning si Mercy-nya 1626 itu kan larinya kayak kurang, saya semprot pakai air kompresornya itu, jadi dari A sampai Z kita sudah lengkap sekarang. Termasuk yang punya saya pribadi di rumah, itu nggak boleh ada yang pinjem, karena pasti hilang. Pasti. Makanya Mas kita tuh ya Tekiro itu terkenal tidak awet. Ya hilang masalahnya. Kalau rusak sih enggak. Hilang biasanya. Makanya tidak awet. Ya semoga awet terus gitu kan. Biasanya tuh kalau tetangga itu Pak RT, Pak RW gitu kan, pinjem. Tetangga pada minjem, ya kan. Mau minta lagi nggak enak. Lupa dia. Lupa. Kadang ingat. Tapi ini bagus kok, udah nggak usah dibalikin gitu. Iya, ada kayak gitu. Aduh, seru. Jadi udah review mobil second, bis second segala macam. Mas ada rencana review pesawat second atau kereta second? Kalau pesawat itu biar Kapten Vincent. Kereta juga enggak ya, karena susah juga itu masuk ke dunia itu mungkin ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada celah gitu, mungkin nggak dari PJKA atau? Saat ini belum ada keinginan. Saya jujur aja, kadang tidak semua kesempatan itu saya ambil. Hanya yang menyenangkan hati saya aja. Kayak misalnya di bis ini memang saya akui saya senang, saya akui perih-perihnya di situ tuh kayak buat saya selalu tersenyum. Memang sempat stres untuk pertama kalinya saya dalam hidup asam lambung naik itu waktu garasi kan kita sewa ya Mas. Garasi itu kita sewa. Sudah bentuknya tuh seperti ini Mas. Lantai cor-coran gitu. Memang bekas futsal. Begitu bis datang, parkir, ban belakang itu tanahnya itu mengelupas gini. Ternyata cor-corannya tidak kuat untuk beban 18 ton hanya di 4 titik. Itu artinya 18 ton bagi 4 titik. Di masing-masing bebannya hanya seperti itu. Waduh, harus bayangin Mas, kita harus garuk semuanya sampai tanah yang paling keras dicor lagi. Itu
stres pertama kali dalam hidup. Iya, iya. Karena tidak kayak hal seperti itu tidak masuk ke pertimbangan kepala saya waktu itu. Betul. Akhirnya banyak sekali yang tadinya nggak tahu jadi tahu, menjadi pengalaman berharga ya. Ya, Gitu kan? benar-benar mengisi kepala saya. Next time mungkin akan saya rangkum. Sekarang sih udah sih kayak misalnya kendalanya ini, solusinya ini. Saya share ke para penonton karena ternyata banyak juga yang punya cita-cita mirip seperti saya punya bis sendiri. Karena ada namanya bismania. Bismania itu Yang suka bis gitu yang suka ya? bis. Dan itu jumlahnya banyak banget. Oh iya? Yes. Kita stuck subscriber itu di 600.000 itu setahun. 700.000 itu setahun. Habis itu kayak terlalu lama nih. Begitu kita main bis, kita bisa 800, 900, 1 juta dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Berarti banyak sekali ya? Banyak sekali. Yang pemerhati atau peminat bis ya? Yes. Banyak sekali. Komunitas bis. Oh. Banyak sekali. Makanya kayak setiap kali kita publish video tentang bis, view-nya itu wah, gak ada yang ngalahin. Oh gitu? Lebih banyak dari tutorial? Betul, nomor 1 pasti. Oh gitu? Nomor 1 dari 10 kan kadang kita di desktop awalan YouTube editor itu kan suka konten mana yang paling tinggi kan? Pasti bis. Oh. Apapun tentang bis penontonnya pasti paling banyak. Ya, seru juga sih. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir nih dari kita nih. Apa tips dari Mas Wahid buat sobat-sobat Tekiru yang ingin membeli mobil second? Nah. Yang pertama tuh tentukan kebutuhannya ya. Kebutuhan. Kalau misalnya nih, mohon maaf nih, saya masih belum menikah, masih lajang, punya duit sekian. Oh, berarti butuhku jangan yang mobil 3 baris, cukup sedan aja yang trendy gitu, kan? Kemudian misalnya saya baru aja menikah, anak belum punya, nggak ada bapak ibu yang ikut saya, maka saya cukup beli mobil yang 2 baris. Beda cerita ketika kita sudah menikah, tapi bapak ibu mertua ikut kita pasti punya mobil MPV yang lega. Nah, setelah tahu kebutuhan-kebutuhan itu, kita juga harus tentukan budgeting kebutuhan plus kemampuan. Kalau kemampuannya beli yang 100 jutaan ya jangan mikir terlalu menuntut harus ini nggak bisa. Nah, dari situ nanti bisa tahu kok arahnya akan kemana. Plus kalau cuma milih, sebenarnya kalau cuma milih mobil second itu gampang, Mas. Sebenarnya setelah saya berkecimpung setelah sekian lama. Kalau misalnya mesin tuh suaranya itu halus enggak, jangan pincang. Kalau saya sih instan aja, langsung aja kamu kolong ke bawah, becek enggak di bawah. Kalau enggak ya berarti bagus. Real bagus. Putar ke belakang, kita hirup aroma knalpotnya. Kalau enggak enak, enggak nyaman di sini berarti ada pengapian yang bocor. Atau ada settingan yang kurang tepat segala macam, itu pasti kendala. Itu kalau kita mau berjuang nyari yang mobil tanpa PR. Nah, setelah itu kalau body sih gampang ya. Sudah ada video lengkapnya di tutorial saya. Kalau misalnya habis kecelakaan kemudian didempul itu pasti ada gelombangnya. Kalau dilihat dari mobil pasti begini nih. Kita agak begini kan kadang suka ada gelombang. Dempulnya nggak rata. Catnya belang. Segala macam itu kalau dari interior. Kemudian kalau dari kaki-kaki, suspensi kita wajib test drive. Test drive itu juga bisa merasakan engine mountingnya kena apa enggak, suspensinya, kaki-kakinya segala macam. Sama yang terakhir dan yang paling penting surat. Yang agak susah itu sebenarnya surat. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa misalnya pernah kejadian BPKB itu hasil duplikat. BPKB yang pertama hilang, it's okay, muncul duplikat, it's okay. Tapi ketika dijual, yang dikasihkan ke penjual itu adalah BPKB yang pertama itu, kan udah nggak kepake. Ini udah nggak kepake karena yang diakui adalah yang kedua, yang ada cap duplikatnya itu. Sama di scan barcode juga asli, dicek nomor rangka nomor mesin juga asli lah. Itu PR lagi, kita harus melacak nih mana BPKB yang pertama, untungnya ketemu. Jadi ya susah-susah gampang lah. Tapi dengan adanya orang-orang yang sudah kita percaya untuk memilih itu, insya Allah kejadian seperti yang saya ceritakan bahwa seminggu setelah beli mobil itu jangan sampai kita menangis, menangis menyesali uang sudah habis tapi kayak nggak ada solusinya segala macam kayak gitu. Ya mungkin bagi sobat-sobat gitu ya, kan ada juga yang dia nggak ngerti sama sekali mobil, gitu ya. Itu enaknya gimana ya?
Kalau mau sama-sama nekat, tonton video tutorial di YouTube. Itu tonton dulu ya. Bekal minimal yang harus kamu punyai. Minimal lah. Sekarang gini, kamu mau perang, udah nggak punya senjata, tapi kamu nggak mau belajar atau pinjem. Ya namanya bunuh diri. Ya, dibohongin misalnya. Dibohongin, wajar lah ya. Namanya juga penjual. Misal nih, bagus kok ini bagus. Ya mana tahu kan. Paling tidak begini. Memang nggak ada mobil bekas yang 100% kondisinya sempurna bagus. Pasti ada PR. Tapi minimal kita bisa tahu PR itu gitu di awal untuk menentukan kalkulasi dalam waktu 2 minggu 1 bulan perbaikan ini. Paling tidak seperti itu. Nah, kalau percaya pada orang, ya ajak orang yang sudah berpengalaman. Mendingan kita ngasih tips 1 juta 2 juta, paling banter 5 juta lah ya. Betul. Tetapi nyaman setelahnya, nggak akan punya potensi untung-untungan. Kadang misal nggak tahu apa-apa, kayak dulu tuh saya waktu kejadian setelah itu mogok 2 kali ding saya punya kejadian buruk mengenai mobil bekas ya, namanya unyu-unyu ya kan. Yang pertama beli mobil harga 8 juta, nggak boleh dites karena banyak gembes lah, bensinnya habis lah. Itu trik tuh sebenarnya. Karena murah tak bayar. Pulang-pulang remnya blong di tengah jalan, belum nyampe rumah itu. Untung masih bisa. Untung kontrolnya bagus, tak langsung gigi rendah segala macam, tak handrem, minggir, perbaikan. Yang kedua tuh benar-benar mogok, itu yang bikin aku trauma. Harus saya waktu terus belajar, bikin tutorial. Dari situlah apa yang membuat saya tergerak untuk bikin tutorial adalah paling tidak apa yang saya lakukan itu bermanfaat untuk orang. Iya, betul bermanfaat untuk orang. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kamu punya keinginan gitu, jalan dulu gitu ya. Kalau di depan itu ada masalah-masalah, itu sebagai bahan pembelajaran kita. Pasti. Jadi jangan takut dulu untuk melangkah gitu ya. Karena kalau nggak melangkah, nggak akan terjadi, Mas. Betul. Ya kan? Kita nggak akan tahu. Nggak akan nyampe. Betul. Menarik sekali. Terima kasih Mas Wahid atas kehadirannya, banyak sekali informasi. Ya, kemudian banyak sekali edukasi yang kita terima. Ya, semoga sobat-sobat Tekiro yang menonton juga bisa terinspirasi dan termotivasi lah ya. Kalau misalnya nggak mau jadi usaha nyari buat mobil second, atau bisa jadi YouTuber seperti Mas Wahid, ya kan? Dimulai dari second aja dulu. Gitu. Dimulai dari sekarang aja dulu, berangkat dulu ya kan. Lakukan dulu lah. Lakukan dulu ya, nggak usah takut ada masalah ke depan, nanti kita sambil belajar. Oke Sobat Tekiro, terima kasih yang telah menonton acara Tekiro Talk kali ini ya. Menarik sekali pembicaraan kita dengan Mas Wahid atau Om Second. Semoga bisa menginspirasi atau mengedukasi Sobat Tekiro semua yang telah menonton acara ini. Sampai ketemu di acara Tekiro Talk berikutnya dan sampai jumpa.